Shalom, selamat datang di channel Gema Obor. Kali ini kita akan merenungkan sebuah bacaan yang sangat mendalam, yakni kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Bacaan ini sangat relevan, apalagi di bulan Januari yang penuh dengan harapan dan resolusi baru. Melalui bacaan ini, mari kita sama-sama belajar tentang arti hidup yang penuh dengan diakonia. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini sehingga kami boleh tetap merasakan napas hidup. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Bimbing kami Bapa, agar firman-Mu semakin menguatkan kami. Amin. Mari kita baca bersama kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku, setiap hari kita diberi kesempatan untuk berbuat baik. Namun seringkali kita sibuk dengan kenyamanan dan kepentingan pribadi kita, sehingga kita lupa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan.
Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31 adalah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, yang dimana ini mengajarkan tentang keadilan Allah dan pentingnya belas kasih terhadap sesama. Dalam kaitannya dengan tema bacaan saat hidup berdiakonialah, di sini kita bisa memahami bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Orang kaya dalam perumpamaan ini menjalani hidupnya dalam kemewahan dan kesenangan. Ia mengabaikan Lazarus, seorang pengemis yang menderita di depan rumahnya. Ia memiliki kesempatan untuk menolong, tetapi tidak peduli. Ini menunjukkan bahwa ia hidup tanpa kasih dan pelayanan kepada sesama. Lazarus menderita, tapi hidupnya berkenan di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan mereka yang tertindas dan memberikan keadilan bagi mereka yang menderita. Kita sebagai orang percaya diingatkan supaya kita menggunakan hidup untuk berdiakonia. Ketika kita mampu memaknai frasa saat hidup berdiakonialah, itu berarti kita dipanggil untuk menggunakan hidup kita untuk melayani dan berbelas kasih kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Jangan menunggu sampai terlambat. Jangan biarkan penyesalan jadi kata terakhir dalam hidup kita. Orang-orang mungkin bertanya, apa semua orang yang hidup di era sekarang bisa melakukan itu semua? Secara teori, semua orang bisa, bahkan bersemangat melantunkan kata diakonia. Namun realitas tidak. Banyak orang yang makin sibuk dengan urusan pribadi, mengejar kenyamanan, dan kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Bahkan banyak orang enggan membantu karena takut ditipu atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Memang seperti yang sekarang lagi rame-ramenya di sosial media, nampak banyak yang memberi hanya untuk pamer atau flexing, bukan karena benar-benar peduli. Di sisi lain juga ada yang pura-pura membutuhkan hanya untuk menipu. Semua ini membuat orang-orang semakin sulit percaya dan makin enggan berbagi. Tapi kalau kita pikir lagi, apakah kebaikan harus berhenti hanya karena ada orang yang menyalahgunakannya? Tentu tidak, karena ada alasannya. Pertama, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita harus murah hati dan memberi kepada siapa saja yang membutuhkan. Tapi memberi di sini bukan sekedar asal memberi, melainkan memberi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kedua, memberi dengan hikmat, bukan buta. Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Artinya kita harus tetap baik dan murah hati, tetapi cerdik dalam bertindak. Kalau kita tahu seseorang menipu, apakah kita tetap harus memberi? Tidak. Jangan jadi bodoh atau dimanfaatkan. Ketiga, Tuhan melihat hati. Ketika kita memberi atau menolong, yang paling penting adalah hati kita di hadapan Tuhan. Jika kita menolong seseorang dengan niat tulus, tetapi ternyata orang itu menipu, itu bukan salah kita, dan Tuhan tetap melihat niat baik kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menolong karena takut ditipu, tetapi sebenarnya kita mampu dan melihat orang itu benar-benar butuh, itu bisa jadi kesalahan kita. Jadi melalui renungan ini, apa yang saudara ketahui tentang maunya Tuhan? Saudara yang paling tahu jawabannya. Kalaupun di antara saudara
masih merasa ragu dalam memberi atau menolong seseorang, kita bisa berdoa dulu dan minta Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikuti kehendak-Nya. Tuhan akan mampukan kita semua melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Nantikan renungan berikutnya. Tetap di Gema Obor. Jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.